Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah praktikum visualisasi grafis, praktikum grafik dan visualisasi. Mata kuliahnya sebenarnya namanya apa ya? Oke, eh, hari ini kita mulai sesi kelas praktikum visualisasi grafis itu 2 kali seminggu karena kelas teorinya udah selesai minggu lalu, ya. Kemudian kelas praktikumnya sempat tertunda ketika kita mulai harus belajar dari rumah. Jadi eh, waktu itu kita bertimbang bagaimana praktikumnya kalau tidak tatap muka dan itu tertunda cukup lama sehingga kita harus mengejar keterlambatan. Nah, caranya adalah slot waktu untuk kelas teori yang sudah selesai kita manfaatkan untuk kelas praktikum. Jadi kelas praktikum kita sekarang 2 kali seminggu. Hari Selasa jam 9.50 seperti hari ini dan hari Kamis jam 8.00. Oke? Ya. Baik. Nah, hari ini kita masih bermain dengan Excel, ya. Tapi saya lebih fokusnya ke data finance, ya, data finance. Jadi hari ini saya mau tunjukkan ke Anda bagaimana kita mendapatkan data apa lagi, stock exchange, ya, stock exchange, currency, pokoknya trading, ya, market valuta asing, komoditi, ya, itu banyak pemain-pemain banyak pengusaha atau pelaku-pelaku bisnis di bidang stock market itu membutuhkan visualisasi, ya. Kalau Anda bermain foreign exchange, forex, ya, aplikasinya itu yang ditampilkan itu cuman visualisasi grafik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang grafik itu, kemudian di mana kita bisa mendapatkan sampel data atau mungkin bukan sampel data, itu data real, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan data untuk membuat visualisasi foreign exchange, commodity exchange, ya, commodity market. Oke. Nah, ganti layar dulu. Oke. Nah, data yang paling mudah dan cukup komplit, ya, cukup lengkap untuk kita mendapatkan data stock market, ya, itu kita bisa masuk ke sini. finance.yahoo.com. Ya, ini. Ada yang pernah masuk ke sini atau ada yang trading, ada yang trader di sini? Ya. Trader, pebisnis saham, pebisnis komoditi, bursa komoditas, pebisnis valuta asing. Itu bacaannya adalah Yahoo Finance. Oke, mungkin ada sumber-sumber lain, tapi paling mudah kita dapatnya dari sini. Misalnya, saya mau saya mau dapat bagaimana pertukaran rupiah terhadap US dollar, ya. Itu jadi patokan apakah mata uang kita mendapatkan kepercayaan atau bagaimana, ya. Ketika nilainya turun berarti ada masalah, ada sesuatu yang terjadi di bursa internasional. Ketika nilainya naik berarti ada sesuatu yang terjadi. Ada yang memaknai positif, ada yang memaknai seperti apa. Itu ada keahliannya sendiri. Kita tidak dalam posisi itu, ya. Kita dalam posisi belajar membuat visualisasi dengan orientasi stock exchange, ya. Oke, saya mau lihat mata uang rupiah itu kalau disingkat IDR, ya, IDR, Indonesia Rupiah. Mata uang dolar itu kalau disingkat USD, US Dollar, United States Dollar, gitu. Jadi kalau kita mau search mata uang rupiah, kita cari di sini
IDR. Oke, di sini ada IDR sama dengan X, itu berarti IDR terhadap US dollar. Ya, nah saya pilih ini. Ini adalah status hari ini, ya. Market open, jadi sudah terjadi jual beli 14.300 per US dollar, rupiah 14.300 per US dollar. Ini apa, zona waktunya beda dengan kita. Kita punya zona waktu Indonesia Tengah. Ini apa ya, BST itu? British. Enggak, British itu GMT. BST itu apa ya? Zona waktu BST. Ya, British Summer Time, bener. Ya, British Summer Time. Jadi ini bukan zona waktu kita. Oke. Nah, ini adalah data real. Jadi per sekarang, per saat ini, zona waktu hari ini, zona waktu British ya, British ini. Nah, sekarang itu 14.365. Mungkin sebentar, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, angkanya mungkin akan berubah. Jadi nilainya itu ketika dibuka berapa nilai rupiahnya, ketika pembukaan pasar, ya, berapa nilai tukarnya. Kemudian berdasarkan transaksi akan terjadi naik atau turun, ya. Ketika dia naik, dia akan mencapai nilai maksimalnya. Ketika dia turun, dia akan mencapai nilai minimalnya pada hari ini, ya. Nilai tertinggi, nilai terendah. Kemudian ketika sore hari jam berapa? Jam 2 ya. Jam berapa? Jam penutupan bursa itu ditutup pada nilai berapa. Jadi ada 4 nilai. Ya. Nah, ini open 14.365, dibuka dengan 14.365. Kita lihat di sini ada historical data. Ya. Historical data. Jadi kita mengenali dulu financeyahoo.com itu seperti apa. Di sini ada historical data. Oh, nggak usah lihat iklan di belakang saya. Ya. Historical data ini adalah riwayat, ya, transaksi nilai transaksi rupiah untuk 1 tahun sebenarnya, ya, untuk 1 tahun. Lihat, ini dari Juni 30 tahun 2019 sampai Juni 30 2020 sampai hari ini. Jadi setahun yang lalu, dari setahun yang lalu sampai hari ini. Jadi datanya itu setahun, ya. Kita bisa download loh. Ini yang saya katakan tadi, kenapa kita ke financeyahoo.com. Mungkin ada informasi stock exchange yang lain, tapi di sini paling gampang kita dapat datanya. Ya, ini ada download di sini, tinggal download. Saya download. Oke, filenya namanya IDRX ya, dalam format CSV. CSV sama dengan format yang kemarin, sama dengan format waktu praktikum sebelumnya, separated value. Jadi mudah-mudahan yang kemarin bermasalah sudah teratasi ya, ketika Excel-nya membuka CSV jadi satu satu kolom saja. Nah, kita save ini. Oke, sekarang saya sudah punya file di sini, namanya IDRX, ya. Oke, Anda yang mau coba ini, saya kasih. Oke, filenya sudah saya kirim di Filenya sudah saya kirim di WA, di grup WA. Saya juga buka yang di Classroom. Mana dia?
Oke, sampel data sudah saya buka di Classroom, jadi Anda bisa download dari Classroom atau downloadnya dari WhatsApp. Ya, sudah saya kirim di WhatsApp. Kok ini? Yahoo Finance. Sudah lihat sampel datanya? Sudah lihat sampel datanya? Saya buka yang ini ya. Saya buka datanya. Ini adalah nilai tukar rupiah terhadap US dollar selama setahun. Setahun hari kerja ya. Jadi bursa itu tutup Senin sampai Jumat, bukannya Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggunya nggak ada. Nah, ini dia. Oke. Lihat yang tadi saya katakan bahwa ketika bursa transaksi itu dibuka, maka berapa nilai tukarnya pada saat waktu pembukaan itu adalah open, ya. Kemudian akan ditransaksikan, dipertukarkan, ya, dengan nilai yang berubah-ubah tergantung dari ada hukum ekonomi permintaan, ya. Kalau permintaan tinggi kemudian stok kurang, maka harganya akan naik. Seperti itu, ya, hukum ya. Anda belajar di ilmu ekonomi, ya. Fluktuasi pasar itu bagaimana bisa terjadi. Nah, sehingga fluktuasinya bisa menyentuh nilai tertinggi dan nilai bukan menyentuh, akan mempunyai nilai tertinggi dan nilai terendah. Ya, high dan low, high dan low. Oke. Kemudian sore hari ketika pasar akan tutup, itu juga akan dicatat berapa nilai terakhir pada saat penutupan bursa. Gitu. Sehingga ada 4 nilai yang ikut di sini. Ya, ada satu lagi adjustment close, adjusted close, itu artinya nilai close yang setelah beberapa menit ditutup itu masih ada penyelesaian transaksi yang menyebabkan nilai closingnya sebenarnya bukan itu. Ya, ada adjusted close. Jadi biasanya yang jadi patokan besok dibuka berapa itu adalah adjusted close-nya. Jadi nilai penutupan yang sudah dikoreksi. Koreksinya sih kadang nggak besar. Oke. Sudah lihat datanya? Sudah lihat datanya? Oh, ini yang sudah absen atau sudah lihat data? Oh, sudah, ya. Sekarang saya kembali ke sini untuk countdown. Sudah tahu kan? Maksudnya apa? Siap untuk senam pagi. Ya? Siap untuk senam pagi? Oke. Sudah punya sampel data, saya ingin lihat data itu Anda akan buat seperti apa visualisasinya. Simple. Udah dengan data itu saja dulu. Ya, dengan melihat data yang ada, itu setahun loh ya. Ya, itu data setahun. Anda kira-kira punya ide visualisasi seperti apa? Oke? Dibuatkan chartnya seperti biasa, challenge 5 menit. Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Ada pertanyaan sebelum dimulai 5 menitnya? Kalau tidak, saya start. Oke? Aturannya masih sama. Kalau kurang dari setengah... Pilis bertanya volumenya. Volumenya untuk nilai tukar mata uang itu tidak ada, memang nol.
Jadi itu jangan dipakai, ya, volumenya. Eh, kalau dia saham, ya, kalau dia saham itu terjadi jual beli yang real, maka volume itu adalah jumlah transaksi. Kalau itu tidak dipakai di exchange di currency, ya, makanya dia nilainya nol. Jadi untuk kasus currency jangan dipakai volumenya, ya. Eh, Tidak direkam volume transaksinya. Kalau dia penjualan saham atau bursa komoditas, itu transaksi saham, katakanlah misalnya transaksi saham Tesla, ya, open berapa sama open berapa, high berapa, low berapa, close berapa, dan total transaksinya hari ini berapa. Itulah volume, ya. So, kalau Anda bikin chart pada currency, pada mata uang, nilai tukar mata uang, itu volumenya diabaikan, jadi jangan dipakai. Jelas, Philips? Oke, ada lagi? Jadi nggak usah dihitung tuh volumenya. Nol juga nanti dia merayap di bawah kan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mulai hitungan 5 menit. Senam pagi. 3, 2, 1. Dari sekarang. Silahkan. Saya tunggu di WA, ya. Seperti biasa setelah bikin chartnya cepat itu, ya. Anda screenshot atau foto, kemudian kirim di WhatsApp. Di WhatsApp grup ya. Silakan. Udah jalan setengah menit. Oh, sudah ada yang masuk. Henry udah masuk. Oke, Haryogi Vira sudah. Henry Haryogi Vira udah masuk.
Masih 1,5 menit. Beatrice masuk. Meliana masuk. Oke. Evelyn masuk. Nurul Fitra. Saya hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8. William Chandra masuk. 30 detik lagi. Sepuluh detik lagi. Roni Filbert masuk. Oke. Waktu habis. Oke, sekarang waktunya ngirim semua. Oke. Silakan dikirim. Tadi sampai William Chandra 8. Ya, Roni 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terus. Oke. Ya, dengan ini maka kuliah kita lanjutkan ya. Kalau kalau kurang dari setengah maka kuliah saya hentikan ya. Tapi karena yang masuk oke, sudah nambah lagi. Nah, silakan yang masih sudah proses pengiriman ya, udah selesai bikinnya. Jadi tinggal ngirim nih. Mari kita lihat. Saya lihat dari yang paling pertama masuk. Lewat. Ini adalah punya Henry. Tunggu, saya ganti tampilan dulu. WhatsApp pic. Oke. Ya, ini dari Henry. Ya, ingat saya sudah sampaikan di awal tadi ketika saya sharing datanya, ini datanya setahun. Ya, yang dibuat oleh Henry ini cepat banget nih, tinggal di blok semuanya, terus langsung Alt F1 selesai. Ya, itu. Sehingga dapat datanya dari dari 1 bulan 7 2019 sampai 1 bulan ini 1 sampai 1 bulan 6. Oh enggak, ini tanggalnya di skip ya, dilompat-lompat, jadi dia enggak continue. Kalau di continue enggak kebaca, termasuk grafiknya enggak kebaca Henry, ya. Grafiknya enggak kebaca nih kalau seperti ini, ya. Kenapa? Datanya terlalu banyak. Kira-kira
stock exchange itu masih pentingkah tahun lalu? Ya, ketika kita akan bertransaksi stock exchange, ya, foreign exchange itu, ya paling kita lihat dalam seminggu, 2 minggu, ya. Kalau setahun, ya satu, nggak kelihatan datanya. Ini dikumpulin setahun ini, ya nggak kelihatan. Kecuali kalau memang kita mau lihat pertumbuhannya, perkembangannya, ya. Tapi kalau dilihat seperti ini kan agak datar aja gitu, ya. Sebenarnya nggak datar, ada naik turunnya, tapi karena di sini range-nya dari 0 sampai 20.000, jadi nggak kelihatan tuh naik turun. Coba dirubah dia punya skala, ya, karena rupiah sejak setahun terakhir itu nggak pernah lebih rendah dari 12, ya, nggak pernah lebih rendah dari 12.000 lah, ya, 13.000. Jadi kita bisa ambil kan skala bawahnya 13.000, skala atasnya belum pernah lebih tinggi dari 17, dari 18, ya. Jadi kita ambil skala bawahnya 13, skala atasnya 18, nanti kita bisa lebih lihat fluktuasinya itu lebih kelihatan. Tapi datanya juga jangan dipaksa setahun. Oke? Pakai range waktu. Oke? Itu dari Henry. Next. Haryogi. Haryogi ini ini pakai apa? Dipakaikan apa lagi namanya? Pivot table sehingga bisa dirangkum per quarter. Per quarter artinya per kuartal, per 4 bulan. Ya. Ini quarter 1, quarter 2 gitu ya. Ya. Ini. Oke, sudah lebih sederhana. Ya. Sudah bisa kelihatan, tapi range-nya sebenarnya ditaruh di apa? Ini salahnya Yogi adalah di sum. Ini kan nggak harus sum, kita bisa ganti jangan sum. Ya, nilai stock exchange itu, nilai currency exchange itu, foreign exchange itu tidak perlu dijumlah. Ya, kalau nilai tukar hari ini 14.300, kemarin 14.200 sekian, itu ngapain dijumlah? Ya, dia nggak bisa dijumlah. Ya, jadi tidak cocok kalau kita menyajikan data jumlahan. Ini, jadi jangan di-sum sebenarnya. Ini saya kaget kenapa sampai angka 400.000, ternyata itu di jumlah. Ya, kita bisa ambil kok maksimum atau minimum atau min atau rata-rata. Ya kan? Ya, nggak cocok di jumlah. Ya, jumlah nilai tukar rupiah setahun itu ngapain? Ya, nilainya bisa sampai triliunan barangkali, tapi itu nggak ada maknanya. Oke? Jadi nggak cocok stock exchange itu di jumlah. Oke? Ya, lain kali coba dipahami dulu datanya, ya, Yogi. Ini jadinya nggak valid nih, ya. 300.000 itu maknanya apa? Ya, 400.000 itu maknanya apa? Ternyata ini adalah jumlahan nilai tukar dari 4 bulan. Ya, nilai tukar dari 4 bulan. Yang hari ini dijumlah dengan kemarin aja ngapain gitu. Ya, tidak ada gunanya, ya, tidak ya enggak dipakai sih data itu. Oke? Jadi kita harus pintar-pintar melihat ini untuk melihat nilainya yang valid itu diapain. Ya, kalau dilihat nilai tertinggi atau nilai terendah atau nilai rata-rata, oke, masih ini. Tapi kalau dijumlahkan, tidak semuanya bisa kita dapat dengan menjumlah. Lain halnya misalnya volume, ya, volume. Kalau misalnya volumenya tidak 0, ya, nah itu dijumlahkan bisa. Jadi total perdagangan, total volume perdagangan seminggu itu memang dijumlahkan, gitu. Ya, jadi tidak selalu cocok dengan dijumlah. Oke, memang pivot table di sini defaultnya sum, tapi itu kita bisa rubah kok, nggak harus sum, ya, nggak harus menjumlah. Oke, Yogi ya. Next, Vira. Nah, sama nih, ya, sama.
2019, 2020 dijumlah. Jadi nilai tukar rupiah setahun dijumlahin, ya. Nah, mau sehari, 2 hari, seminggu dijumlahin tuh nggak ada gunanya, nggak ada nilainya, nggak ada maknanya, ya, nggak ada maknanya. Ibaratnya gini, IP kamu semester lalu dengan semester 2019 1 dengan 2018 2, atau IP kamu dijumlahin dari IP-mu misalnya semester 1 3, sekian, semester 2 3, sekian, semester 3 3, sekian. Terus dijumlahin semua. Itu buat apa coba? Nilainya jadi berapa? Ya. Anda sudah kuliah berapa semester sini? 2018. Masuk 4 semester ya. Anda kuliah 4 semester. IPK-nya dijumlahin, itu 15 koma gitu ya. Ya, kalau rata-rata 3. Iya kan? Rata-rata 3, berarti 15 koma. Maknanya apa 15 koma jumlah IP-mu? Kan nggak ada. Ya, karena memang nilai itu ketika kita akan melihat makna dari data itu nggak cocok dengan jumlahan. Ya, nggak cocok dengan menjumlahkan IPK semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Ya, nggak cocok. Dapatnya 15 koma, itu nilai apa tuh? Ya kan? Ya, nah ini sama juga dengan Haryogi tadi. Menjumlahkan ini tidak memberikan informasi apapun. Ya, dan memang tidak dipakai. Oke, jadi pahami datanya ya. Ya. Lain halnya jumlah SKS. Jumlah SKS dijumlahkan ya cocok. Anda sudah mengumpulkan berapa SKS. Ya kan? Tapi IPK ya enggak mungkin dijumlahkan. Ya kan? Dijumlahkan kemudian dapat angkanya 15 koma. Itu maknanya apa? Ya. Oke? Kalau dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah intinya dirata-ratakan, nah kelihatan kan nilainya kembali ke level IPK 3, sekian gitu kan. Ya, 2,8, 3,1, 3,5, 3,7 gitu 4 semester. Dijumlahkan kemudian dibagi 4. Kita dapat masih dalam range IPK 3,3 barangkali. Ya kan? Nah, oke, rata-rata IPK dalam 4 semester 3,3. Itu masih punya makna. Ya, tapi kalau jumlah IPK selama 3 semester 15 koma, ya itu enggak pernah kita pakai angka itu. Ya, sama dengan stock exchange ya, atau foreign exchange, nilai tukar mata uang itu tidak pernah dijumlahkan ya. Jadi kalau yang jumlahan berikutnya, karya-karya Anda yang menggunakan jumlahan, saya nggak bahas lagi ya, udah jelas. Nah, next, sama nih, masih sum nih. Ya, masih jumlahan. Ini ini kurang lebih sama dengan punya Henry, tapi ini sudah lebih nyaman. Kenapa? Ini punya Meliana, ya. Kenapa? Dia sudah selektif memilih dari Januari 2020 sampai sampai Juli 2020. Ini tanggalnya Juni di sini, ini Julinya, ini hari terakhir. Jadi ya pas lah, ya cocok lah. Nggak usah kita lihat kejauhan, ya. Lain kalau misalnya kita mau lihat memang dari tahun berapa terus naik fluktuasinya total, bukan. Tapi kalau kita mau lihat yang lebih kelihatan, lebih nyata, itu ambil jangka waktunya lebih pendek, ya. Orang meninjau perdagangan itu dilihatnya dari seminggu atau 2 minggu, ya. Karena nggak jaminan kalau misalnya Juli tahun lalu naik, nggak jaminan Juli tahun ini naik juga, karena faktornya nggak ada, ya. Beda kalau komoditas, ya, komoditas itu Juli tahun lalu masih ada hujan. Juli tahun ini udah nggak ada hujan, misalnya. Atau mungkin
April itu masih musim hujan. Jadi ada pola yang berulang sama dengan yang kita bahas minggu lalu prediksi. Ya, gitu. Oke? Jadi kalau mau kelihatan grafiknya sebenarnya kita range-nya rentang waktunya kita persempit. Oke? Cuman ini akan lebih bagus Meliana kalau kita skalanya kita olah lagi gitu. Ya. Ini tadi saya katakan rupiah itu tidak pernah di bawah 12.000 dan tidak pernah lebih tinggi dari 18 sejauh ini ya. Ya, ini kan kelihatan di sini nih. Nah, bagaimana kalau skala Sumboye-nya kita ambil batas bawahnya 12 dan batas atasnya 18, maka fluktuasi di sini akan terlihat. Oke, nanti sebentar kita cobain. Ya. Ini jumlahan ya. Wow, ini kok sama semua. 14, 3. Oh, bukan. Ini pembukaan selama bulan Juli. Ups. Mana dia tadi ini? Nilai pembukaan selama bulan Juli. Oke, boleh. Oke. Bukan bulan Juli, karena Julinya baru tanggal 1. Oh, 2019 ya, selama Juli. Tahunnya harus ikut ya, Evelyn. Ya, tahunnya mestinya ikut. Ini Evelyn ambilnya 1 Juli sampai 31 Juli. Ya, kalau 2020 kan baru besok. Ya, baru besok tanggal 1. Jadi ini tahun 2019. Ya, tahunnya mestinya disebut di sini, Evelyn. Ini oke ya, gambarnya oke. Pilihan range-nya juga boleh, tapi tahunnya harusnya dicantumkan. Supaya kita tidak menduga salah gitu. Oh, Juli belum masuk. Ya, kan Juli nanti besok. Benar ya, hari ini baru 30 ya. Ya. Oke. Evelyn. Nurul. Oh, ini juga ntar, lihat dulu. Sum of high, ya. Dijumlahin high, low, close, open. Adjust close itu dengan close itu tidak dipakai sama-sama ya, salah satunya. Kemudian ini jumlahan kapan? Ya, setahun. Lagi-lagi kita tidak nilai stock exchange dijumlahkan itu tidak pernah dipakai data itu. Oke, Nurul. Roni. Oke, Roni ini sama dengan punyanya yang pertama tadi ya, tapi ini dari ya setahun, ini setahun. Ya, setahun. Tapi tampilan grafiknya, pilihan grafiknya boleh lah. Oke. Cuman terlalu banyak datanya. Oh, ini Philbert menerapkan ilmu yang minggu lalu. Coba di forecast ya, coba diramal. Tapi kalau diramal itu sebaiknya jangan ambil dari setahun ya, ambillah dari sebulan atau 2 minggu. Kemudian forecastnya kalau sebulan berarti ngambilnya 2 minggu ke depan atau sebulan ke depan. Lalu dibuat dinamis. Ini kan linear nih ya, regresi linear. Harusnya dibikin session ya, dipakai sessionnya, pasang supaya kita lihat kecenderungan fluktuasinya kelihatan di sini. Oke? Usahanya oke. Ya, Philbert. Ini jumlahan ya, jumlahan saya lewati ya. Oke. Per kuartal, tapi di jumlah nggak ada gunanya. Ini oke, dari sama Juli 2019 dari tanggal 1 sampai 31 ini mirip sih Evelyn tadi, tapi judulnya nggak dilengkapi. Ini sama total 1 tahun ya, 1 tahun dari 1 Juli sampai 30 Juni. Tidak terlalu terlihat. Tunggu.
Ini grafiknya, oh, that's good. Siapa? Philips. Ini grafiknya beda, ya. Grafiknya beda. Ini pakai fluktuasi. Sayangnya, kalau grafik seperti ini, terus disajikan dalam skala yang terlalu besar seperti ini, setahun, itu nggak kelihatan. Ya, itu nggak kelihatan. Padahal sebenarnya visualisasinya ini pas nih untuk urusan exchange, untuk urusan stock exchange atau foreign exchange. Sampel grafik ini bagus, sayangnya range-nya terlalu lebar, ya. Setahun kemudian nilai sumbu Y-nya juga terlalu besar. Padahal ini yang mau kita bikin hari ini sebenarnya. Oke, Philips, good. Hanya range-nya jangan ambil setahun. Albert, ini jumlahan ya Albert ya. Ya, kita nggak pakai kalau jumlahan. Sama, Fitri, jumlahan juga. Ya nggak ada maknanya kan? Calvina, kenapa Calvina? Oke, ini tapi ini juga setahun, ya. Ini sama dengan Filbert ya tadi, tapi range-nya setahun. Yang menariknya adalah sumbu Y-nya dari 13 sampai 17.500. Kelihatan kan? Ya. Oke, Philips, this is good. Ya, ini bagus. Ya. Kemudian pilihan grafiknya juga cocok. Oke, ini namanya candlestick chart. Kita coba bikin sebentar candlestick chart. Ya, di Excel namanya bukan candlestick. Nah, bagaimana itu bikin candlestick chart? Ntar kita lihat. Oke, Philips, Filbert, ini oke. Ini juga, oke, ini setahun, cuma grafik garis biasa. Nilai tukar tertinggi periode 4 bulan. Tapi ini di sum ya, dijumlahin. Ya, dijumlahin. Ini lihat, kalau dijumlahkan itu nilainya jadi berapa nih? 14 triliun. Buat apa? Ya, nggak ada maknanya. Dijumlahkan itu nggak ada maknanya. Nilai tukar itu dijumlahkan nggak ada maknanya. Ya, 14 triliun gede ya, tapi nggak ada gunanya. Average, oke, average. Ya, rata-rata nilai tukar di 2019 dan rata-rata nilai tukar di 2020. Cuman kalau ini mau dibandingkan mungkin tidak sebanding karena mestinya yang dibandingkan itu di bulan yang sama. Jadi misalnya gini, Januari sama Januari, ya, Juli sama Juli. Kebetulan kita nggak punya data itu kan, kita hanya punya dari Juli sampai Juni. Ya, belum bisa kita bandingkan Juli ke Juli. Ya, tapi idenya oke, cuman 2019 kan data Juli. Ya, ini 2020 data Januari sampai Juni. Ya, padahal fluktuasinya biasanya setahun. Gitu kan? Jadi idenya untuk merata-ratakan setiap tahun oke, tapi perbandingannya bulannya tidak cocok nih. Ya, kalau mau dibandingkan rata-rata bulan Juni dan bulan Mei, oke boleh, ya kan? Masih bisa kita bandingkan. Tapi kalau setahun tapi bulannya nggak sama, mungkin kurang pas. Oke, ini siapa ya? 0151 tuh nggak ada namanya. Habis ganti nomor ya? Ya, jadi di saya belum tersimpan namanya. Carlos. Oke, Carlos. Ini juga dijumlah nih. Ya, dijumlah. Tidak ada makna. Oke, itu sudah semua yang masuk. Calvina lapor, Pak, saya punya angka itu pakai titik bukan koma. Itu regional settingnya. Jadi titiknya itu adalah
pemisah desimal. Berarti regional setting di komputernya Calvina itu masih menggunakan internasional, masih menggunakan US, ya regional settingnya. Kalau dia pakai Indonesia, maka koma desimalnya jadi koma, ya. Dan kemungkinan ada pemisah ribuannya 14.271 koma. Ya sebenarnya nilainya sama karena itu numerik, hanya beda format penulisan saja. Oke? Ya? Ya. Saya kira itu. Ya. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini mau diapakan? Ya, Anda sudah berusaha. Oke, saya hargai, tapi ada yang masih belum pas. Nah, hari ini saya mau kenalkan Anda dengan diagram atau chart bertipe candlestick. Kenapa candlestick? Stick lilin. Jadi lilin ada batang yang besar, kemudian di tengahnya ada batang yang kecil. Ya, jadi kayak seperti lilin yang ada sumbunya. Ya, tapi sumbunya atas dengan bawah. Ya, itu yang dibikin sama Filbert, sama siapa tadi? Ada beberapa yang sudah menggunakan itu. Ya, itu cocok untuk menampilkan data stock exchange atau foreign exchange. Ya, nah untuk kasus ini kita pakai foreign exchange, volume seperti tadi yang saya katakan, kita nggak pakai volumenya, jadi ini boleh kita buang, karena isinya 0, ya. Kemudian kita mau pakai adjusted close atau close-nya, ya. Kalau kita pakai close, oke, nggak apa-apa, karena ini juga nggak beda-beda jauh, ya. Adjusted close itu setelah ditutup beberapa menit masih ada sisa-sisa transaksi, pada saat penutupan adalah angka ini, kemudian setelah beberapa menit transaksi selesai, betul-betul selesai transaksi, maka ada sisa, ada selisih, ya. Nah, itu adjusted close. So, kita mau pakai close atau adjusted close-nya. Kata orang-orang pelaku di bidang bisnis ini, itu katanya adjusted close yang kita jadikan acuan, ya, untuk besoknya. Oke, so ini saya pindah. Ya, ini saya pindahkan ke setelah low. Ini saya Ctrl X, kemudian di sini saya sisip Ctrl plus, maka bertukar, adjusted close sama close-nya bertukar. Ya, setelah itu kalau sudah diputuskan adjusted close-nya mau dipakai atau close-nya terserah, ya. Nah, saya pakai close-nya saja, adjusted close-nya, ya. Atau mau pakai close-nya juga nggak apa-apa. Saya ganti namanya jadi close, kemudian ini saya tutup. Saya hapus maksud saya, ya. Nah, kemudian ini data dari dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 30 Juni, sampai hari ini. Ya, 30 Juni. Kita mungkin, ya tergantung keperluan sih. Kalau misalnya dipakai untuk melihat jangka panjang, biasanya jadi promosi calon presiden gitu ya, dalam tahun sekian gitu kan. Oke, itu modelnya Henry tadi yang paling pertama boleh dipakai, ya gitu. Tapi kalau kita cuma mau lihat untuk jangka pendek, maka kita pilih waktu itu untuk jangka pendek. Karena hari ini saya mau kenalkan tentang candlestick, candlestick grafik, ya, candlestick chart. Jadi saya pakai jangka pendek saja, seperti yang dibikin siapa tadi? Tunggu, saya buka dulu. Mana tadi? Oh, ini. Philips, ya, yang dibuat oleh Philips. Ini. Ya. Nah, ini jangkanya pendek nih. Ya, cocok. Seperti ini. Cuman masih terlalu halus candlestick-nya. Kemudian ini 2019. Kita mau data yang ini
eh, ini setahun punya nih. Ya, kita mau singkat aja. Jadi kita kembali ke sini, ya. Saya mau datanya, begini nih, bisa kita buat begini. Lihat, ini tinggal kita seleksi, ya. Lalu Alt F1 bisa. Jadi, udah, ini tadi cepat banget kan bikin kayak gini nih. Ya. Nah, terus saya besarkan supaya kelihatan. Oke, ini grafik batang, ini bar chart. Ya, ini kolom chart. Saya atur dulu supaya kelihatan semua. Ini grafik batang. Di sini sebenarnya ada empat apa lagi namanya? Ada 4 batang berdekatan ya. Open, close, high, dan low. Ya, open, high, low, dan close. Kita kalau begini terlalu banyak. Kita tidak bisa baca apa-apa dari sini. Ya, jadi kita perkecil saja datanya. Ya, kita perkecil saja datanya. Wow, naik nih jauh. Lihat, ini data yang diseleksi. Saya mau perkecilnya begini. Yang ini, saya ambil, lihat, ini saya bisa rubah sampai begini. Terus turun. Misalnya, saya ambil mulai April. 1 April 2020. Ya, sampai 30 Juni. Nah, ini sudah lebih kelihatan kan? Ya, kita ambil bulan Juni saja, boleh. Kita ambil bulan Juni saja. Kita ambil bulan Juninya saja. Saya turun terus. Nah, ini 1 Juni. Grafiknya sudah lebih nyaman kelihatan, ya. Ini tanggal-tanggal yang kosong, ini adalah hari Sabtu, hari Minggu. Ya, karena tidak ada trading di situ. Ya. Ini Senin sampai Jumat, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 4 minggu. Ya, 5 minggu ini. Oke, tapi bukan ini chart yang mau kita pakai. Ya, paling tidak datanya sekarang sudah lebih nyaman tuh, tidak sesak. Ya. Kemudian open high close dan open high low dan close itu tidak cocok kalau dia dibandingkan, ya, disandingkan seperti grafik batang begini, ya, karena pasti fluktuasinya ada. Nah, dia dibandingkannya dengan cara ini. Saya pilih chartnya, ya, terus saya change chart type. Tidak ada candlestick namanya di sini, yang ada adalah box and whisker. Oh, bukan. Ini. Stock. Ya. Lihat, ada khusus high, low, close. Ya. Ada khusus diagram untuk high, low, close. Kita pakai yang ini. Ya. Open, high, low, close. Ini memang diagram yang dipakai oleh dunia bisnis stock exchange atau foreign exchange. Ini dia. Oke? Nah, itu dia. Ya. Lihat. Ini adalah grafik candle bar chart. Candlestick chart. Kenapa disebut candlestick? Kalau Anda lihat ini, saya perbesar ya. Kalau Anda lihat ini, itu seperti lilin. Tunggu, saya perbesar bagaimana ya?
Ya, kalau dilihat ini, satu batang ini itu seperti lilin. Nih. Ya, ini seperti lilin, makanya disebut candlestick. Ya, ini ada maknanya. Sebentar. Saya perbaiki dulu. Saya perbaiki dulu. Ini tadi saya katakan bahwa rupiah dalam setahun terakhir ya itu tidak pernah lebih rendah dari 12. Ya bahkan tidak lebih rendah dari 13. Atau menurut data dalam range yang kita pilih dari 1 Juni sampai 30 Juni itu tidak lebih rendah dari 13.800. Ya. Jadi kalau saya ambil misalnya 13.500, oke masih bisa nih. Ya. Jadi saya edit ini ya. Sumbu vertikalnya saya edit. Saya ganti di sini. Axis option ini 13.400. Saya ganti jadi 13.700 masih bisa nih. 13.700. Oke. Gambarnya jadi lebih ini. Kemudian di sini 14.600, 14.700. Oke, cukup. Ya, atau kita mau jadi ya sudah 14.700 lah. Ya, ini sudah kelihatan bahwa seperti inilah transaksi perdagangan rupiah. Tapi ini dilihat dari sisi US dollar ya. Jadi menurut mata orang Amerika, dolar itu menurun di sini. Ya, nilai tukar dolar terhadap rupiah itu menurun di sini. Tapi menurut orang Indonesia, nilai tukar dolar itu naik di sini, gitu ya. Ya. Tapi karena yang punya data adalah orang Amerika, mereka melihatnya dari sisi Amerika. Jadi di sini dolar naik. Ya kan? Tapi menurut kita di sini rupiah turun. Oke, no problem. Nah, saya cuma ingin menjelaskan tentang candlestick bar ini, candlestick chart ini. Ya. Ini candlestick chart, dia punya makna seperti ini. Saya perbesar sampai dapat satu ini. Ya, siapa tahu besok Anda tertarik untuk berbisnis foreign exchange, ya, atau stock exchange, forex, ya. Itu cara menggambarkan chartnya sama. Ini satu candlestick, ya. Ada satu box, kemudian ada garis di dalam. Apa ini? Kalau saya tunjuk, ini adalah up bar, ini open, ya. Jadi bagian bawah kotak, mudah-mudahan kelihatan atau saya perbesar lagi. Oke, ini ya. Bagian bawah box ini adalah open. Ya. Bagian bawah box adalah open, artinya nilai transaksi ketika pembukaan. Ya. Kemudian ketika ditransaksikan itu berfluktuasi dia berdasarkan hukum permintaan gitu kan? Ya. Ada harganya naik, harganya turun. Nah, naik turunnya itu ketika naik pada hari itu berapa nilai maksimum? Ini nilai high-nya. Ya, jadi ujung lilinnya yang atas itu adalah high. Berapa transaksi tertinggi pada hari itu. Jadi satu candle itu satu hari. Transaksi tertinggi pada hari itu. Kemudian berfluktuasi kadang tinggi, kadang rendah. Tertingginya berapa? Terendahnya berapa? Ya, terendahnya berapa ada di sini. Ini low. Oke, ini low. Jadi low-nya berapa? Kalau di sini low-nya 13.976. High-nya berapa? Ya, high-nya berapa? Tertinggi
Ditransaksikan tertinggi pada hari ini adalah mana? Tunjuk dulu. Nggak kelihatan. Susah kenanya. Nah, ini. Transaksi tertinggi 14.3 berapa tuh? 14.312 itu transaksi tertinggi. Jadi dalam sepanjang hari dia naik turun sampai menyentuh angka tertingginya berapa di hari itu dan angka terendahnya berapa di hari itu, dan kemudian ditutup ini close. Ya. Ditutupnya berapa? Pada sore hari penutupan pasar, penutupan bursa itu berapa? Jadi open, high, low, close itu satu set data itu. Ya, satu set data. Jadi nggak didampingkan seperti bar chart tadi empat bar gitu ya di deret, enggak. Tapi dia ditampilkan seperti ini dalam bentuk candlestick. Ya, itu. Nah, ada yang putih, ada yang hitam. Ya, ada yang putih, ada yang hitam. Lihat ini open, ini close. Artinya nilai pada saat penutupan lebih tinggi daripada nilai saat pembukaan. Artinya terjadi kenaikan. Oke, ya. Orang-orang bursa mengatakan itu bullish. Ya, bullish, ya. Bullish, BULLISH. Jadi transaksinya bullish, meningkat, dimaknai meningkat ya. Kalau dia meningkat disebut bullish. Ya, di sini gambarnya putih, boxnya putih. Tapi yang ini, lihat, ini open, kebalik ya. Ini open, ya. Tadi yang ini open. Jadi nilai nilai close lebih tinggi daripada nilai open. Nilai penutupan itu lebih tinggi dari nilai pembukaan, berarti nilainya naik. Ya, nilainya naik. Kalau ini bursa, ya intinya gini, kalau Anda pegang dolar saat ini, ya, maka dolar Anda nilainya naik. Gitu kan? Ya. Nah, yang ini opennya di atas. Kebalikan. Ya. Kemudian close-nya di bawah. Artinya close-nya lebih rendah daripada open-nya. Itu berarti turun. Tapi tadi saya katakan ini dolar terhadap rupiah ya. Jadi yang turun adalah dolarnya. Nilai dolarnya. Di kita nilainya nilai rupiahnya yang naik gitu kan. Nah, ini kalau di orang bursa mengatakan ini bearish. Ya, bearish, turun. Jadi lawannya bullish, ini bearish. Oke, itu maknanya. Jadi ketika melihat grafiknya seperti ini, para trader itu sudah bisa langsung memutuskan apakah saya hold, ya tunggu, atau saya beli, atau saya jual. Ya, biasanya kalau dia bearish itu waktunya menjual sebelum dia turun habis gitu. Ya, ketika dia naik cepat beli, ya supaya nanti pas naiknya kita bisa jual gitu. Ya, nah itu ada ilmunya sendiri dan itu bukan ranah kita. Saya cuman iseng-iseng kulit-kulit aja, mungkin salah yang saya sampaikan, tapi kurang lebih seperti itu. Informasi ini penting untuk mereka yang aktif di lantai bursa. Ya, dan penyajiannya selalu seperti ini. Namanya candlestick chart. Oke? Ya. Gampang bikinnya. Ya, gampang bikinnya, tapi kita mesti selektif untuk melihat datanya. Cuman biasanya candlestick chart itu enggak cuman begini aja, ya. Biasanya dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan, ya. Kemudian ada yang mereka sebut koridor. Koridor itu batas. Kalau dia punya ini, kalau misalnya ini
arah naik dan arah turun dan arah naik juga itu ada maknanya bagi mereka. Kemudian lebarnya, ini kalau saya garis di sini misalnya, ya, dengan garis di sini itu ada jarak yang sempit, ya, ada koridor yang sempit. Dengan ini kalau saya garis di sini dan garis di sini itu ada koridor yang lebar kata mereka. Nah, itu punya makna lain lagi itu. Ya, ada artinya sendiri. Jadi biasanya ada garis koridornya gitu. Ya, gitu. Tapi biasanya kalau saya lihat contoh-contoh garis koridor itu dibikin manual. Jadi pakai ini, pakai apa? Pakai garis di sini. Mana dia? Ini. Ya, mereka garis seperti ini. Saya cari apakah ada cara lain yang langsung berdasarkan data tapi belum ketemu. Nanti kalau Anda ketemu bisa di-share dulu. Nah, mereka menggambarkan koridornya itu seperti ini. Ini buat contoh aja ya. Nanti Anda bisa telusuri ini maknanya apa. Nah, ini yang saya maksud. Anda lihat, ini koridornya sempit. Nah, itu punya makna sendiri lagi. Ya, ini koridornya lebar. Ya, itu lain lagi maknanya. Ada tindakan yang mereka pertimbangkan untuk diambil ketika melihat bahwa koridor ini sempit, koridor ini lebar. Maknanya apa? Kita jual, kita beli, atau bagaimana? Ya, itu candlestick chart yang biasa dipakai oleh para pedagang, ya, trader di bursa, stock exchange atau foreign exchange. Oke? Ada satu lagi di sini. Ini udah gambarnya seperti itu. Nanti tinggal di styling. Terkait dengan styling, ada satu apa ya? Saya nggak tahu apakah itu peraturan atau kesepakatan, tapi katanya secara umum yang ini, ya, yang bullish itu biasanya digambarkan dengan kotak berwarna hijau. Ya, yang bullish biasanya menggunakan warna hijau. Jadi kira-kira gambarnya begini. Ya, yang bullish biasanya berwarna hijau. Kemudian yang bearish ini biasanya menggunakan warna merah. Gitu. Ya, kesepakatannya seperti itu. Jadi ketika melihat grafiknya, mereka bisa langsung baca, oh ya, ini merah, ini hijau, ini bullish, ini bearish. Oke, ketika nilainya naik, ya, nilai penutupan lebih tinggi daripada nilai pembukaan, berarti bullish itu biasanya berwarna hijau. Tapi kelihatan defaultnya di Excel dia pakai hitam dan putih. Ya, di Google Sheet dia pakai biru. Ya, biru sama biru, hitamnya jadi biru. Ya, tapi katanya kalau bullish biasanya pakai warna hijau, kalau bearish biasanya pakai warna merah. Oke, intinya hari ini saya cuma mau kenalkan dengan dengan apa lagi namanya? Candlestick chart. Ya, candlestick chart. Nanti ketika Anda ketemu diagram yang seperti ini, Anda tahu bahwa itu adalah candlestick chart yang menggambarkan situasi bursa. Entah itu bursa efek, bursa saham, atau bursa valuta asing. Ya, itu. Kemudian ketika Anda bertemu dengan data, ya, yang mengandung unsur open, high, low, close,
Maka solusi visualisasinya itu adalah candlestick chart. Bikinnya gampang. Ya, bikinnya gampang. Ini bisa digambar di Excel, bisa digambar di apa lagi? Bisa digambar di Google Sheet. Oke? Ada yang tanya dulu sampai sini? Kabur. Oke, sabar. Nanti videonya mudah-mudahan lebih bagus ya, kata Henry kabur. Ya, karena koneksi saya juga tidak bagus-bagus amat nih. Dari kemarin saya menderita dengan koneksi. Jadi mungkin dari sayanya sudah apa kecepatan rendah, sudah tidak bagus. Kemudian di Anda juga mungkin kecepatan kita sama, gitu kan? Jadi makanya saya tidak lagi menggunakan perekaman videonya di Meet, ya. Saya rekamnya di lokal. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, tugas Anda gampang, hanya bikin apa? Kok candlestick chart, ya, hanya bikin candlestick chart, tapi Anda mulai dengan melakukan searching sendiri di sini. Ya, Anda mulai dengan melakukan searching sendiri di sini. Jadi, Anda juga belajar bagaimana mendapatkan sumber-sumber data. Ya, minggu lalu saya tunjukkan di data apa yang Google punya. Ya, data sheet. Ya, data sheet dari Google. Ya kan? Data sheet research dari Google. Jadi, satu sumber data, banyak sumber data sebenarnya. Ya, sudah 2 yang saya kenalkan dari datasheet sama Google Finance, Yahoo Finance. Nah, Anda coba jelajahi Yahoo Finance, ya. Di sana ada stock exchange, ada foreign exchange. Tapi tugas Anda membuat candlestick, ya, membuat candlestick diagram, candlestick chart, bukan dengan foreign. Oke? Ya, jadi nggak boleh lagi pakai mata uang. Ya, mau IDR, mau euro, mau Australian dollar, mau Singapore dollar, sama Ji. Ya, yang saya ingin tantang ke Anda adalah Anda eksplorasi ini, cari informasi apa lagi yang saya bisa dapat di sini. Ya, informasi exchange apa lagi yang saya bisa dapat di sini. Contoh, tapi kalau saya sudah kasih contoh, Anda nggak boleh pakai. Ya, contoh, saya mau tahu saham Tesla itu gimana sih? Tesla. Ini Tesla. Ini nama listingnya. Jadi TSLA itu listingnya. Ini di mana ya? Kalau nggak salah Wall Street atau apa gitu kan? Nah, Tesla. Ini saham Tesla. Ya, sekarang dia naik 49 poin. Ya, dari perdagangan pagi. Ya, dari sejak dibuka. Oh bukan, ini kemarin. Ini penutupan. Penutupannya dia naik, tapi sekarang dia turun 3 poin. Ya kan? Nah, ini hari ini, real time, jam sekarang. Bagaimana dengan dia punya riwayat ini? Ya, ini transaksinya, grafiknya. Ini real time. Yang kita cari adalah, saya ulang caranya ya, yang kita cari adalah historical datanya. Ya, historical datanya. Oke, nah ini adalah nilai transaksi saham Tesla setahun. Dari Juni, ini sampai Juni 2009, Juni 29 2020
dari setahun lalu, berarti dia ada sampai berapa? Ya, Juni 28 berarti tahun lalunya kan? Ini, oh sorry, Juni 30 2019 sampai Juni 30 2020. Ini ada range-nya. Kemudian Anda download dan bikinkan chart-nya. Oke? Ya? Saya ulangi, tugas Anda adalah eksplorasi Yahoo Finance, cari kira-kira data apa yang menarik untuk Anda sajikan, tapi tidak boleh lagi foreign exchange. Karena kalau foreign exchange sama aja dengan IDR tadi kan. Ya, sama dengan IDR tadi. Nah, apa? Anda cari saham atau apa saja, ya komoditas, beras, jagung, minyak. Ini sampai minyak ada di sini. Ya, tapi tujuan saya Anda mencoba eksplorasi. Ya, di sini ada minyak, ada crude oil, ada gold, ada emas, ya, Dow Jones, Nasdaq, ini bursa saham semua. Oke, silakan Anda eksplorasi mau angkat data apa, ya, tapi tidak boleh currency, tidak boleh foreign exchange lagi karena IDR sudah kita bahas dan itu akan sama semua. Ya, kedua, grafik yang sudah dibuat Anda custom sampai dia kelihatan cantik dengan konsep desain yang sudah kita pelajari. Oke? Atur warnanya, atur komposisinya dan sebagainya. Judulnya saya tadi tidak kutak-atik, chart title Anda mesti ganti. Ya, tadi banyak yang bilang ada contoh yang bilang bulan Juli, itu bulan Juli tahun berapa? Ya kan? Itu. Jadi seperti yang saya ambil ini bulan Juni 2020. Misalnya ini apa? Foreign atau USD versus IDR Juni 2020. Nah, misalnya itu jangan diabaikan ya. Jadi sudah harus dilengkapi desainnya. Oke? Semua informasinya dijelaskan dan desainnya Anda silahkan tata. Oke? Waktu pengumpulan sama, saya sudah buka untuk laporan tugasnya sampai batas waktu sebentar malam jam 23:59. Ya? Ada pertanyaan? NYSE itu adalah New York Stock Exchange. Jadi sama dengan IDX. Ya, IDX itu Indonesia Stock Exchange. Ya, Bursa Efek Indonesia. New York SE itu New York NYSE itu adalah New York Stock Exchange. Jadi Bursa Efek New York. Ya. Anda boleh ambil satu apa istilahnya? Satu emiten ya, emiten orang yang perusahaan bisnis yang listing ya. Emiten ya namanya. Ya, listing di bursa. Ambil satu, contohnya tadi Tesla. Ya, cuma Anda cari namanya karena misalnya Anda mau cari saham Telkom, mungkin namanya bukan Telkom. Ya, karena Telkom banyak, ada Telkom Qatar, ada Telkom Indonesia, ada Telkom macam-macam, banyak negara semuanya pakai nama Telkom gitu. Sehingga ada nama uniknya. Boleh saham Telkom. Saya kasih contoh lagi ya. Atau Anda mau lihat satu bursa, boleh NYSE, Wall Street atau Nasdaq atau apa. Itu kan tetap ada open, nilai opennya berapa? Nilai open kalau satu bursa itu keseluruhan transaksi. Ya, closingnya berapa, maksimal berapa, minimumnya berapa dalam satu hari pada satu bursa. Oke, silahkan. Tapi itu Anda harus eksplorasi di Yahoo Finance. Oke? Jelas ya Henry ya? Eksplorasi dulu di Yahoo Finance, lihat data apa saja, ya. Lihat dia punya historical data. Oke, kalau bisa kita pakai dan cocok dengan modelnya candlestick chart, oke, silahkan diambil. Cirinya yang pakai candlestick chart itu adalah dia punya data open, high, low, dan close. Jelas ya? Silahkan kalau ada yang mau tanya lagi.
Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya kira saya anggap cukup jelas. Ya, berarti siap untuk dikerjakan. Ingat, waktu Anda mengerjakan sampai nanti malam, jam 23.59. Ya, sudah saya buka di Classroom. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk hari ini itu saja yang saya kenalkan ke Anda, bagaimana tentang candlestick chart, ya, bagaimana membuatnya, data seperti apa yang cocok dengan candlestick chart dan maknanya apa, ya. Kemudian Anda juga saya tantang untuk melakukan eksplorasi data pada Yahoo Finance. Di sana datanya open, jadi Anda tinggal pilih, cari, download, pelajari, lalu coba sajikan datanya dalam bentuk candlestick chart. Oke? Ya, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi hari Kamis jam 8. Ya? Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.